Tuhan. Shalom. Penuh sukacita pagi ini, amin. Amin. Kita sama-sama percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang menguatkan setiap kita, amin. Karena hanya pada Tuhan Yesuslah kita berpengharap. Karena Ia adalah harapan satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita bawa setiap pujian kita bawa hati kita untuk memuji nama Tuhan. Karena Allah yang setia, Allah yang beserta kita.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan hati kami dipenuhi oleh hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami mau lepaskan berkat untuk para pemimpin kami Tuhan. Untuk pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Bapak Prabowo beserta menteri dan jajarannya Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Agar mereka boleh diberikan hikmat. Agar mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup berintegritas. Sehingga Tuhan negara ini boleh dijauhkan dari segala korupsi. Dari segala penyalahgunaan jabatan dan segala kepentingan pribadi. Kami percaya Tuhan pemimpin yang telah Engkau pilih. Kami percaya Tuhan pemimpin itu boleh berasal daripada Tuhan. Yang akan membawakan keadilan dan kesejahteraan buat bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Untuk keamanan Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras dan golongan Tuhan. Kami minta Tuhan agar persatuan boleh tetap terjaga. Agar Indonesia boleh dijauhkan dari segala konflik, dari segala kerusuhan, dari segala terorisme dan segala perpecahan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan aman di dalam tangan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami berdoa untuk keadilan dan hukum yang ada di dalam Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa agar penegakan hukum boleh berjalan adil tanpa pilih kasih. Kami percaya juga Tuhan, kami tolak segala kejahatan, penipuan, dan segala perdagangan manusia dan kekerasan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan ada shalom, ada damai di negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan Tuhan hikmat kepada para polisi, TNI, aparat dan segala jajarannya Tuhan. Berikan mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan agar mereka boleh sungguh-sungguh melindungi negara kami ini, melindungi rakyat ini Tuhan Indonesia tanpa pilih kasih. Dan khususnya Tuhan kami berdoa buat ekonomi bangsa Indonesia yang kian hari Tuhan kami tidak lihat ada sesuatu perubahan yang lebih baik atas Indonesia. Rupiah makin menurun Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Indonesia ada di dalam tangannya Tuhan. Kami minta Tuhan pemulihan ekonomi atas Indonesia. Kami minta Tuhan lapangan pekerjaan boleh semakin terbuka. Harga kebutuhan pokok dan BBM tetap stabil Tuhan. Khususnya Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kami minta Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Kami percaya anak-anak Tuhan akan Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan yang belum dapat pekerjaan Tuhan akan sediakan lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang mungkin saat ini pekerjaannya sedang terhambat. Kami percaya ada penyertaan Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan yang percaya kalau Tuhan kita Allah yang Immanuel, sama-sama nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kau harapan satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan dengan iman kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Tuhan, pagi ini juga kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap generasi muda Tuhan di bangsa ini, khususnya di gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak pemuda di tempat ini, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala tindak kriminalitas, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari pornografi Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini akan membawa perubahan bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan, pakai setiap anak muda di tempat ini Tuhan, agar mereka bisa memancarkan sinar kemuliaan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, akan muncul generasi-generasi Tuhan, generasi-generasi yang terang dari gereja ini Tuhan. Generasi-generasi yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan anak-anak di tempat ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang akan memulihkan setiap rumah tangga. Engkau yang akan memulihkan setiap keluarga. Hubungan suami dengan istrinya, hubungan orang tua dengan anaknya, maupun hubungan sesama saudara Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Setiap keluarga dijauhkan dari perceraian, kekerasan, keretakan, kehancuran rumah tangga Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan untuk setiap orang tua dalam mendidik anak-anaknya Tuhan. Kau juga yang akan memberikan kasih kepada setiap keluarga di tempat ini Yesus. Kami juga teringat untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai gereja ini, Kau akan pulihkan gereja ini. Kau pakai gereja ini Tuhan, agar bisa menjadi terang dan dampak Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kebangkitan rohani terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai Tuhan kesatuan umat Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Agar bangsa ini bisa dipulihkan. Kami bisa memancarkan kasih-Nya Tuhan. Kami bisa memancarkan terang-Nya Tuhan. Untuk bangsa ini Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap jemaat di tempat ini terus menaikkan pujian untuk Tuhan. Kami mau memberikan segala pujian kami untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian untuk Tuhan kita. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagi-Mu,
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan suara kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Apapun badai dalam hidupmu, kita mau percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah hidup orang benar. Amin. Kita tidak akan goyah. Amin. Iman kita akan teguh di dalam Tuhan. Come on semuanya. Semuanya yang bersuka di hadapan Tuhan, mari semua sama-sama nyatakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku menjalani dalam kekuatan. Yang percaya Tuhan perisai kita, come on. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Semua yang bersuka pagi hari ini, mari tepukan tangan kita, come on. Ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku menjalani dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah hidup setiap kita. Ini komitmen kami pada pagi hari ini Tuhan. Iman kami tidak akan goyah. Iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah perisai hidup kami. Yang sama-sama percaya katakan haleluya. Kau menentukan langkahku. Ku menjalani dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku.
kita beri Tuhan, amin. Yang harus kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Perbuatanmu dalam hidupku, aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Aku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Takkan katakan imanmu terpudahku. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Oh, 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 oh. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhanlah pembelaku, bukan takut, takkan katakan imanku kepadamu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Wow, sama-sama dengan iman kita mau berserah pada Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan, hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagimu, ku mau meninggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang memenangkan itu, Ku nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagimu, ku mau meninggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang memenangkan itu, Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Yeay! Oh, Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihak. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku, bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagimu, ku mau meninggikan nama-Mu.
kekuatan iman kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena ketika kami bersyukur, Kau menyatakan mujizat. Jemaat boleh kembali duduk. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Syukur kepadamu sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Bagi jemaat yang percaya, kami nanti bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengucap syukur, memuliakan Tuhan dan sama-sama kita berserukan haleluya.
Haleluya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali berbakti, mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Biarlah puji-pujian yang sudah kami persembahkan menjadi korban syukur yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami supaya kami boleh duduk dengan baik, duduk dengan tenang, mendengarkan suara Tuhan, fokus pada firman Tuhan. Roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman, memenuhi orang percaya. Yang 6, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Yesus yang kedua, akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan bulan ini berjudul Berdiri Teguh dalam Pengharapan. Berdiri teguh dalam pengharapan. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Kecil tulisan di sana. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Tahun 2026 merupakan tahun yang penuh goncangan. Bagaimana tidak? Dolar sudah nilainya berapa? 18.000. Ya. Sehingga bahan makanan, minyak goreng, cabai, bumbu-bumbu semakin meningkat. Gejolak moneter yang nampaknya melanda kita semua, sampai-sampai Indomart, Alfamart, beberapa galerinya sempat tutup. Ya, beberapa waktu lalu, pas hari libur tutup, karena mereka menuntut kalau buka hari libur harus ada upah lemburnya. Well, tutup. Itu yang terjadi. Tak jelas apa yang akan kita hadapi nanti. Memang mudah untuk merasa pesimis terhadap diri sendiri. Orang lain juga sekitar kita, bahkan terjadi persekusi. Di Bantul, ya, gereja GMS ya, pemerintah harus tegas. Jangan takut kepada masyarakat karena pemerintah punya kuasa, punya otoritas. Ya, pemerintah jangan takut sama ormas. Betul enggak?
Sebetulnya nggak perlu ada izin. Ya, yang digembar-gemborkan kan izin, nggak ada izin. Ya, waktu kita bangun gereja di bawah, izinnya apa? Gedung pertemuan. Kalau disebut gereja alergi mereka, gedung pertemuan. Berhasil. Kalau gereja ini, kita bangun ini, tahun 2012, izinnya izin gereja. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya jadi ketua PKSG, saya juga anggota FKUB, ya Pak Sitorus, Lukman Sitorus juga anggotanya, tinggal rekomendasi. Rekan-rekan, halus tenang, bagus kalau gereja bertumbuh, gereja menjadi besar, betul gak? Tapi di sisi yang lain, beda lagi ceritanya. Kemarin ada satu hamba Tuhan dari Morotai, dia cerita, dia bangun gereja, dia lempari batu. Yang lempari bukan orang Muslim, orang Kristen, saudara. Walah. Sampai kayak gitu, dia lempari batu, hujan batu. Ya, luar biasa. Tapi Sukabumi aman. Amin. Kita doakan, Sukabumi masih ranking 6. Ranking 6. Se-Indonesia. Ranking 2 di Jawa Barat. Nomor 1 Bekasi. Luar biasa, saudara. Makanya ini harus dipertahankan, ya. Setan pun gemar mengipasi kita, mengompori kita, sehingga kita punya sikap negatif. Seperti itu yang setan mau. Setan ngomporin. Ya, ngomporin. Makanya, jadi orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu adalah orang-orang yang dipakai oleh setan. Dipakai oleh iblis. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan mau dipakai iblis. Ya, dipakai iblis dengan heran atau dipakai Tuhan dengan heran. Ada dua kemungkinan. Kita harus dipakai Tuhan dengan heran, dengan penuh kuasa, amin. Nah, mengapa kita harus berpegang teguh pada pengharapan kita? Yang pertama, karena Allah dapat dipercaya. Ibrani 10:23, sebab Allah bisa dipercaya. Kalau Allah tidak bisa dipercaya, dia itu bukan Allah, benar nggak? Karena itu kita sebagai yang percaya harus, orang beriman, kita juga harus terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita bisa kecewa. Ya, jadi sekali, mengapa kita harus berpegang teguh pada pengharapan? Karena Allah bisa dipercaya. Amin. Orang percaya harus bisa dipercaya. Banyak orang Kristen gak bisa dipercaya. Banyak pegawai-pegawai gak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya omongannya. Hari ini ngomong ini, besok ngomong itu. Bolak-balik. Gak jelas, saudara. Kita baca Yeremia pasal 17, ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, orang yang tidak berharap pada Tuhan, berharap pada manusia, berharap pada pemerintah dan sebagainya, itu seperti apa? Ini terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, meninggalkan Tuhan, dan berharap pada manusia, serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Jangan terbesit dalam pikiran kita untuk sekali-kali meninggalkan Tuhan. Saya mau resign dari Tuhan. Ya, udah banyak beberapa pemain musik resign dari pelayanan. Ya, kalau orang punya bakat, punya talenta, tidak dikembangkan, satu saat Tuhan tanya, apa yang kau lakukan selama kita di dunia? Betul. Jangan bakat kita, talenta kita dipendam, tapi harus dikembangkan.
digunakan untuk pelayanan. Amin. Harus itu. Harus. Ya seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi, sepi, dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan. Nah ini, kalau orang meninggalkan Tuhan, berharap pada manusia, seperti itu. Kalau kita berharap pada manusia, bisa kecewa. Betul gak? Banyak orang tua kecewa sama anak-anaknya. Kenapa? Sudah tua, sudah pikun, sudah sakit-sakitan, dibuang. Ditaruh di panti jompo. Ya, kalau saudara pergi ke panti jompo, saudara bisa lihat. Banyakkan di antara mereka adalah orang-orang yang dibuang sama keluarganya. Betul, saudara. Ya, oke. Yang kedua, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan atau berharap pada? Karena Allah selalu menepati janjinya. Amin. Allah menepati janjinya. Dalam Ibrani 10 ayat 23c, ia akan menepati janjinya. Janji. Ya, dalam pernikahan ada janji. Ya, kita akan baca dulu Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Allah tidak menepati janjinya, dia bukan Allah. Orang tua bisa lupa, suami bisa lupa akan janjinya. Betul gak? Menjadikan sekali. Ya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan tahun 2025 tercatat sekitar 400 ribuan kasus perceraian di Indonesia. Perceraian per tahun 438.168. Next. 1.200 perceraian per hari. 50 perceraian per jam. 1 perceraian setiap menit di Indonesia. Ngeri enggak? Ya. Coba dinaikin lagi. Terus. Oh bukan. Ya. Bukan itu. Oh enggak dimasukin ya. Sekali saya ulangi. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan tahun 2025 tercatat sekitar 400 ribuan kasus perceraian di Indonesia. Perceraian per tahun 168. Luar biasa. Perceraian itu. 1.200 perceraian per hari di seluruh Indonesia. Ya, agama aja apa? 50 perceraian per jam, hampir 1 perceraian setiap menit Indonesia. Itu enggak beda seperti kematian. Setiap menit 3 yang mati. Setiap menit 3 kelahiran. Tapi setiap menit terjadi perceraian. Ngeri ya. Banyak sekali pasangan-pasangan yang tidak setia. Ya. Coba kita baca dalam Bilangan pasal 23. Ya. Bahasa ini seperti ini. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Itu. Kalau Tuhan berjanji, pasti janjinya ditepati. Nah, kita sebagai orang tua juga harus begitu. Kalau kita berjanji sama anak harus ditepati. Ya, Lucky kalau sudah janji sama anaknya Rafael, bagaimanapun sibuknya, janjinya harus ditepati. Kenapa? Ya Lucky ya. Udah ngomong nih nanti ya, habis kebaktian makan di luar. Kalau enggak, beda cerita. Luar biasa. Ya. Di mana kita mendapat janji Allah? Jelas dari firman Tuhan. Kita baca Roma 15 ayat 4.
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, kita mendapat janji Tuhan itu jelas dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji Allah. Amin. Firman Tuhan disebut janjinya, peringatannya. Banyak sekali dalam kitab Mazmur, Amsal dan sebagainya. Dia janjinya. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Betul enggak? Orang tua bisa berubah. Mertua bisa berubah. Anak bisa berubah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Pemimpin-pemimpin bisa berubah. Betul enggak? Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat. Sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Situasi tidak menentu. Ya. Kejahatan terjadi di mana-mana. 2 minggu lalu saya sudah beritahukan bagaimana polisi melakukan tindakan tegas kepada begal-begal. Betul enggak? Selamanya dia dibiarkan. Ada seorang polisi, jangan main-main, tembak, sikat. Nah itu. Kalau di Cina apa saudara? Koruptor, diapain? Bukan tembak, suntik mati, disuntik. Suruh tidur, jarum suntik masuk. Waktu mau disuntikkan dia nangis. Gak ampun saudara. Cina negara komunis tapi orang Kristen banyak, ratusan juta di sana. Kan penduduknya 1, sekian miliar. Luar biasa loh. Sampai ada tokoh agama di Indonesia, orang Muslim, dia bilang apa? Indonesia yang ngagulin agama, korupsi di mana-mana. Itu ketua BGN, Badan Gizi Nasional, pulang dari Arab, tanggal 1, ya, tanggal 2 dijemput, tanggal 3 masuk Salemba, beserta dengan stafnya 3 orang. Luar biasa, naik haji. Kita yang mau nebus dosa. Apa bisa kita nebus dengan cara gitu? Enggak. Bagian lagi, di imigrasi sama juga. Ya, orang-orang asing diperas. Baca gak? Orang asing diperas. Duitnya kemana? Sebagian besar masuk kantong sendiri. Nah itulah. Jadi di negara kita itu orang jadi pejabat supaya menjadi kaya, ya kan? Itu yang terjadi. Kita lanjut yang ketiga. Karena harapan menimbulkan apa? Sukacita. Amin. Anda senang jadi orang Kristen? Kok lulus? Anda senang jadi orang percaya? Kenapa? Ada pengharapan. Pemuda harapan, pemudi harapan. Loh, coba jawab ya. Pemuda harapan, pemudi harapan, pemudi, pengharapan pemuda. Iya kan? Waktu saya masih ngajar soal kitab beberapa tahun yang lalu, kemarin ketemu di Rakernas. Ada sepasang suami istri. Saya cerita sama anak saya cerita sama istri saya. Ini pasangan yang lagi kuliah, bagian cewek di sana, bagian cowok di sini. Kayaknya kamu cocok sama yang itu. Kamu cocok. Pleng. Berapa tahun kemudian ketemu di Senayan. Ada seminar pentubuhan gereja. Gimana? Namanya Sardin. Sardin Silaban. Gimana? Kamu udah nikah? Udah om. Sama siapa? Ya itu, yang om pacok-pacokin gitu. Betul saudara. Kemarin dia duduk di belakang saya saya foto dia. Luar biasa. Mesem-mesem dia. Tapi aneh ya,
Kenapa bisa begitu ya? Nah, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bahasa Indonesia Mesra ini, harapan orang baik menjadikan dia bahagia. Harapan orang jahat kosong belaka. Apa artinya bahagia? Bahagia itu artinya senang. Bahagia itu beruntung. Betul gak? Bahagia itu untung. Ya, tandanya orang bahagia seperti apa? Mukanya cerah, gak sedih, mukanya gak kusut. Ya, coba lihat kanan kirimu, ada enggak wajah-wajah yang kusut? Kalau wajahnya kusut itu menunjukkan bahwa dia enggak bahagia. Sama saja pasangan suami istri. Ya. Betul enggak? Gimana Pak Sebua? Anda bahagia? Wow, berikan tepuk tangan saudara. Saya juga bahagia dengan istri saya. Kenapa? Dia bisa dampingin saya terus. Dalam keadaan sakit, keadaan saya terpuruk, gak bisa ngapa-ngapain, dia selalu menemani saya. Jadi sekarang kemana-mana berdua saudara. Tuntunan lagi saudara. Mesra ya? Iya, tuntunan saudara. Waktu saya rakernas juga tuntun, aduh mesranya Loh iya, banyak orang makin tua makin bosan. Punya istri, ngestuwe bosan. Enggak saya, enggak bosan. Ada sukacita. Amin. Iya. Bersukacitalah, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada pernah ngalami kesesakan? Kapan kita ngalami kesesakan? Coba. Kapan? Kebuka duit, sesak saudara. Nyesek. Iya kan? Gak punya duit, nyesek. Sakit, gak sembuh-sembuh, nyesek. Ya, gaji gak naik-naik juga nyesek saudara. Apa lagi? Pajak naik, nyesek. Apa lagi? Betul gak? Menikah bertahun-tahun, gak punya anak, nyesek juga saudara. Banyak doa, amin. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesakan, dan bertekun dalam doa. Nah ini, jangan lupa doa. Semua persoalan dan masalah bisa diatasi kalau kita suka berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan senang dengan doa kita. Kadang-kadang pagi-pagi Tuhan sudah nunggu nih. Ibaratnya Tuhan tuh ada di atas, dia lihat ke bawah. Karena entah jelma teh. Habis bangun ngapain? Keluyuran kemana? Kita harus doa. Ajak istri. Saya sama istri pagi doa bareng-bareng. Gantian. Malam juga begitu. Berdoa. Berdoa sepakat. Bukan doa untuk diri sendiri, doain jemaat. Doain saudara kita yang sakit. Betul, itu jadi beban doa. Ya. Kalau saudara lupa, bikin catatan. Doanya jadi panjang. Betul. Doa. Apa artinya doa? Didengar oleh Allah. Diakhiri oleh amin. Apalagi? Duduk omong-omong dengan Allah. Kita ngobrol. Berbicara. Ya. Jangan ada celah di antara kita. Kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini, hendaklah saudara berharap pada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Banyak ratusan ribu lulusan S1, S2. Cuma 20% yang punya pekerjaan. Banyak pengangguran. Ya. Makanya kalau saudara bisa bekerja, bersyukur. Jangan bekerja enak-enak, punya pikiran mau resign lah, mau pindah lah. Nanti saudara nggak punya pekerjaan. Repot nggak punya pekerjaan. Nggak punya uang, seperti apa? Nggak bisa beli sesuatu. Betul nggak? Dunia kita semakin hari semakin kacau.
negara kita, ya apalagi dolar, wah plastik mahal katanya. Coba saudara lihat kalau ke pom bensin, bahan bakar apa yang ngantri? Biosolar. Minggu lalu saya ke Jakarta naik travel, itu si travel itu udah kekurangan. Pom bensin pertama kosong, pom bensin kedua kosong, pom bensin ketiga kosong. Nah lo, Pak masih cukup nggak? Masih. Ada nih pom bensin. Itu yang antri puluhan saudara, truk semua coba. Truk semua. Ya puji Tuhan, setelah di tol baru lega. Wah puji Tuhan. Bayangin saudara, kalau tiba-tiba BBM-nya kurang, wah bahaya. Makanya kalau Bapak Ibu keluar kota jangan lupa BBM. Tinggal sedikit isi. Ya itu, antisipasi apa? Kalau pertama gampang, biosolar yang rada susah. Kan harganya mahal ya, 20.000 sekian. Ya perhatikan, banyak itu di berbagai tempat kosong sama sekali. Gara-gara perang Betul enggak? Ya, kita lihat. Yang keempat, harapan menolong kita menghadapi masa depan. Masa depan. Ya. Madesu, apa itu madesu? Masa depan suram. Madecer, masa depan cerah. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Atau kitakah yang dimaksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini tulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Hamba Tuhan membajak, mengejarkan, mengirik dengan harapan untuk memperoleh bagiannya. Tapi di satu sisi, ya, hamba Tuhan menaburkan benih rohani, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ada timbal balik. Hamba Tuhan menaburkan benih-benih rohani, nah saudara menaburkan benih-benih duniawi. Apa itu? Keuangan. Ya, gereja butuh uang. Ya, di Ekumene itu ada 7 gereja. Tapi di Departemen Agama cuma dihitung 1. Kenapa? Karena 1 kantor sekretariat. Kalau mau dipecah, masing-masing gereja punya kantor sekretariat. Ya. Kan gereja ada 29 ya, 30 tadinya. 1 udah tutup, tinggal 29, dipotong lagi 7, tinggal berapa? 21 atau 22? 22 ya? Iya. Ekumene. Sewa di sana. Ya kita bersyukur pada Tuhan. Ya, kita dulu Mayawati kecil sekali, 2,3 panjangnya ya 3-4 meter, tepatnya kecil dimulai dengan 5 orang, terus bertambah. Luar biasa. Nah, dikatakan bahasa Indonesia masa gini, atau itu dimaksud untuk kita. Memang itu tertulis untuk kita. Sebab orang yang mengerjakan ladang dan orang yang membersihkan gandumnya sudah selayaknya bekerja dengan harapan untuk menerima sebagian dari hasil pekerjaannya. Kami sudah menabur benih rohani di dalam hidupmu. Maka kalau kami menuai berkat-berkat kebenaran dari kalian, apakah itu berarti kami menuntut terlalu banyak dari kalian? Ada satu ayat di dalam Alkitab, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Pernah baca? Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Berangus gitu, tutupin gitu. Ya, lembu itu bisa tentang apa? Pembajak, pekerja. Ya, nggak boleh dibekap. Lembu juga harus mendapatkan makanan. Pekerja-pekerja harus dapat makanan. Betul enggak? Jika tidak ada harapan, maka kita akan gentar hadapi masa depan.
Karena harapan adalah produk dari keadaan. Percaya bahwa Allah beserta kita. Kita tidak boleh dengan spekulasi, kita akan yakin Allah beserta kita. Kalau kita taat kepada Tuhan. Anda mau taat? Kalau kita taat pasti Tuhan berkati kita. Betul gak? Kita harus belajar memberi, belajar menabur. Betul gak? Kalau kita tidak penabur, repot saudara. Ya, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Hendaklah memberi jangan dengan terpaksa, jangan dengan sedih hati, memberi dengan sukacita. Ya, memberi dengan kasih. Oke, yang terakhir, harapan mendatangkan kebahagiaan saat kedatangan Kristus. Ya. Jadi selama kita masih menumpang dalam dunia ini, selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita sedang menunggu. Menunggu siapa? Kedatangan Yesus. Amin. Kita menunggu, kita menantikan kebahagiaan pada saat kedatangannya. Kita baca Titus 2, ayat 13-14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi Dia satu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Kekristenan tidak melarang perbuatan baik. Bukan berbuat baik untuk selamat, tidak. Setelah diselamatkan, kita harus rajin berbuat baik. Amin. Kita harus rajin. Ya, orang Kristen nggak boleh pelit. Orang pelit itu nggak masuk surga, saudara. Ada ayatnya. Pelit, skaker, betitil, holit, apa lagi? Ya, bahasanya macam-macam itu. Ya, dalam bahasa Indonesia mestinya dikatakan, sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harap-harapkan. Pada hari itu, nah kata hari ditulis huruf besar. Ya kan? Pada hari itu dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus, yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat kita. Ia sudah mengorbankan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menjadikan kita satu umat yang bebas dari dosa dan yang menjadi miliknya saja, serta yang rajin berbuat baik. Orang Kristen punya harapan yang luar biasa. Andaikan di dalam dunia ini kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, masih ada harapan terakhir. Apa itu? Kemuliaan yang kekal. Itulah harapan yang membuat kita bahagia, yang akan digenapkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, sementara kita masih hidup, sementara Tuhan masih memberikan nafas kepada kita, mari kita terus bekerja bagi Tuhan. Ya, seperti saya ya, pernah sakit. Ya, kemarin ketemu sama teman-teman lama saya. Wah, puji Tuhan ya Pak Nantanael. Ya, ada satu hamba Tuhan dia cerita waktu saya sakit, ya ada Pak Adam, Cornelius, Roy Butar-Butar, terus siapa lagi? Ya itu bilang, Pak Heno datang ke rumah, keluar dari rumah itu dia nangis katanya. Makanya kemarin sempat ketemu Pak Heno di Bandung, dia senang. Kemarin ketemu lagi sama teman kita. Ya, bahkan ada teman saya seangkatan, sekarang lagi cuci darah. Pak Joni Lapian ya, masih keluarganya Ibu Wati itu. Saya sempat telepon dia, ayo semangat saya bilang. Terus ada satu lagi hamba Tuhan di Palembang juga begitu. Ya, anaknya pernah cerita dia sudah siapin catatan khotbah, begitu di depan gak bisa ngomong. Lupa semua. Wah luar biasa. Saya pernah dioperasi. Tapi luar biasa. Saya ingat nama-nama jemaat. Luar biasa itu. Ya, nama jemaat. Betul juga. Itu karunia dari Tuhan.
Amin. Oke, sekian, Tuhan Yesus berkati. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus harapan jiwaku. Lagu lama, tapi akan diaransemen dengan tempo seperti ngejazz ya. Hanya Yesus saja. Mari kita sama-sama berdiri. Yang mati atas Golgota, yang gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon sabar dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Siapkan perjamuan kudusnya. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Oke, siapkan rotimu. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Angkat rotimu. Kami
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau baik. Tuhan sudah menolong kami. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Dunia tidak bisa kami harapkan. Hanya Engkau saja andalan kami. Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan rasa pesimis. Jadikan kami orang-orang Kristen yang optimis. Terima kasih Bapa. Bila apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak punya semangat diberi semangat kembali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan, mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya. Memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan dengan bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawannya adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan. Bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian kami muji. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa kami. Kuasa-Mu Tuhan. Luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih di pagi yang baik ini Bapa. Kau telah memberkati kami lagi ya Tuhan lewat firman-Mu. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan pengharapan kami. Satu-satunya yang menjadi penyelamat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di pagi ini dengan penuh kebahagiaan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu ada Yesus. Amin. Apapun pergumulan kami, apapun yang kami alami di pagi hari ini, kami pertaruh dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar. Saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terbaring Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, mujizat-Mu nyata Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan sembuhkan karena Engkau adalah Allah penyembuh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Begitu banyak doa dan harapan kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, terkhusus negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Juga Sukabumi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Gereja GBT Darah Yesus Tuhan, Bapak Gembala beserta keluarga, Bapak Wakil Gembala beserta keluarga, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami pertaruh dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Kami yakin Tuhan gereja ini makin besar. Ya Tuhan kami rindu umat-Mu dimanapun mereka berada datang untuk beribadah kepada-Mu. Memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami yakin pulang dari tempat ini kami membawa kebahagiaan yang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terlebih Engkau telah membekali kami. Telah bersekutu pagi hari ini dengan tubuh dan darah-Mu. Semakin menguatkan iman kami, percaya kami kepada-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat duduk, kita berikan persembahan. Baik, saya undang para petugas kolektan untuk boleh mengedarkan kantong persembahan. Dan para jemaat yang ingin memberikan persembahan secara virtual juga bisa scan QRIS di depan bangku yang tersedia di depan Bapak Ibu. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama nyanyikan satu buah pujian dengan imanku. Berharga bagimu, Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Kau akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau berhidupkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti
jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, Kau baik, Tuhan sudah menolong kami, memelihara kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ada 3 saudara kami yang berulang tahun, Gracio, yang berulang tahun ke berapa tadi? 14. Demikian juga dengan Ishak yang ke-19, bahkan Willy yang 46 tahun. Mari Tuhan, Kau berikan anugerah, kekuatan, kesehatan, gairah, semangat kepada mereka bertiga, supaya mereka boleh tetap rajin, setia, mengiring Tuhan, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu, agar Tuhan pimpin di masa-masa yang datang. Berkati Pak Willy sebagai arsitek, berkati karyawan, karyawati, beserta istri, kedua anaknya, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya ketiga saudara ini, mereka benar-benar diberkati Tuhan, mereka boleh menjadi berkat, sehingga nama Tuhan boleh permuliakan. Terima kasih Bapak. Tadakan tanganmu, terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.